Ya ini saya jujur ya Norma ya. Oke. Mungkin yang saya salut sekali lagi, kemarin saya ngobrol dengan beliaunya, dengan ownernya. Ini bener-bener nggak pakai gambar, nggak pakai konsep loh. Halo teman-teman, selamat malam. Meskipun ini udah malam, jam berapa ini sekarang? Wah udah hampir tengah malam ini. Hampir tengah malam ya. Tapi saya jujur excited sekali, senang sekali karena ini buat kami Blast Channel suatu kehormatan. Karena beliau berkenan tidak hanya mengambil ikan koi ataupun tamasaba dari kita, tapi yang untuk kali ini kita diberikan izin kesempatan untuk membahas atau memvlog salah satu karya seni yang luar biasa, teman-teman. Nah mungkin teman-teman mestinya nanti kalau saya kita tunjukin pasti sudah tidak asing. Ini sebuah salah satu karya seni yang menurut saya ini nilai artistiknya, jujur ya Norma, kita di kolam koi ini sudah hampir, ini kalau di koinya kan 13 tahun, mulai menggeluti dunia koi saya udah 10 tahun lebih. Tapi saya baru melihat suatu bentuk estetika natural yang luar biasa dari sebuah kolam koi seumur hidup saya. Yang terbaik dan mengandung apa ya, seni, dan nanti teman-teman akan lihat detail per detailnya, sampai view-nya, sampai sudut-sudutnya, penataannya, ini terbaik selama sepanjang karir saya juga nih di dunia kolam. Jadi penasaran. Yes. Nah, teman-teman mungkin bagi yang penasaran, ini kita saat ini ada di kota Yogyakarta. Nah, teman-teman, ini asik sekali. Nah, teman-teman, ini sekali lagi saya juga akan ngomong dengan apa adanya. Jadi kalau saya mereview sebuah karya seni, baik itu kolam, estetikanya, ya saya berusaha menyampaikan yang ibaratnya seapa adanya lah, seperti ini. Nggak ada yang dibuat-buat nih teman-teman. Nggak ada yang dibuat-buat, dan buat saya pun juga nggak ada untungnya mau apapun segala macam. Tapi ini adalah sebuah karya seni, teman-teman. Kalau sudah tidak asing pasti senimannya adalah Pak Nekenso. Nah, nanti Pak Nekenso IG-nya juga ditampilin, YouTube-nya juga ditampilin. Norma kalau ingat saya kepengen bikin landscape di aquascape akuarium yang di Blok O, yang 2 meter itu. Boleh. Ya, saya inden sama beliau udah 3 bulan nih, sampai sekarang belum di. Semoga ya Pak, ini janjinya beliau nanti akhir bulan. Ya, semoga intinya juga akan segera terlaksana karena saya udah sangat mengagumi sekali. Dan ini adalah salah satu estetika kolam natural yang menurut saya the best di Indonesia, bahkan ini di dunia. Nah teman-teman, biar nggak penasaran, Norma tampilin dulu cuplikan dan sinematik karya seni kolam ini. Itu teman-teman ya. Nah, saya akan spill sedikit. Memang ini mohon maaf karena sudah malam juga. Jadi kita kalau mau buka-buka bongkar terlalu detail juga nggak enak dengan beliaunya. Tapi kita diizinkan untuk membuat video aja, saya udah senang sekali. Ya, suatu kehormatan buat Blast Channel. Pak Nekenso juga terima kasih sudah memberikan sebuah karya seni yang buat kita sesama pekerja seni di bidang kolam ataupun landscape dan lain-lain, ini sebuah pelajaran yang menurut saya mahal sekali. Nah, kita spill dari gazebo ini. Norma. Boleh nih Pak. Gazebo ini ada 6 chamber, dan ini waktu itu kita pernah buka siang. Waktu itu saya cek, itu mayoritas biologisnya itu diisi biokristal. Ya, saya rasa biokristal ini juga salah satu media biologis yang sudah banyak yang pakai. Mungkin teman-teman juga nggak asing. Dan itu memang fungsinya salah satu, selain membuat air bening, itu bisa menyehatkan. Nah, gazebo ini, teman-teman, kalau nanti teman-teman setelah ini akan ngikutin dari belakang saya, nanti kita akan jalan ke sana ya. Sampai kita bisa lihat detailing landscape-nya, akarnya, pohonnya. Ini kita menuju ke sana ini seperti kita kayak nonton Negeri Dongeng nih. Mungkin di TikTok, di IG-nya beliau, di sebelum-sebelumnya, kolam ini sudah sempat viral. Dan ini bahkan sampai diapresiasi tidak hanya pecinta seni ataupun landscape ataupun kolam di Indonesia, sampai ke luar negeri. Nah, Norma coba shoot ke sana di belakang saya. Ini bener-bener seperti 3 dimensi. Semakin ke sana tuh kayak view-nya tuh bisa jauh, dan titiknya pusatnya di air terjun yang kecil itu. Tuh, Norma dan teman-teman bisa lihat. Aduh, ini saya bilang keren sekali. Dan yang sulit nih ya, saya harus mengapresiasi. Yang sulit adalah ini sebetulnya lorongnya sempit.
Ya, perhatiin ya teman-teman ya. Lorong ini sempit, jadi ada tembok kanan dan kiri. Tapi beliau, Pak Nikenso ini, ya bisa membuat tatanan pohonnya, akarnya, kemudian batuscape-nya di kanan kiri ini seperti kayak mengerucut ke sana seperti 3D loh. Kesananya. Dan ini benar-benar kalau kita ngelihat kanan kiri ini seperti kayak nggak ada tembok. Kayak bener-bener hutan gitu ya. Bener-bener hutan, bener-bener ini suatu, ya kalau saya bilang kan tatanan-tatanan pohon seperti ini kayak di negeri-negeri dongeng ini. Nah, Norma ya, gila ya. kalau nggak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, dan saya sekali lagi tidak akan bahas harganya. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah tahu harganya cukup fantastis nih untuk setting ininya aja. Itu di luar kolam, di luar filter, di luar koil. Baru settingan pohon-pohon, batuscape dan yang lain-lainnya. Tapi ya teman-teman, kalau ada yang bilang mahal, Anda dikasih uang segitu untuk buat ini aja belum tentu bisa. Saya aja nyerah. Saya ngomong apa adanya, untuk level kita belum sampai segini Norma. Ini luar biasa banget ini. Dan saya bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada beliau, Pak Tono dan Pak Nikenso yang sudah mengizinkan untuk kita Blast Channel bertamu ke sini dan bisa mereview semuanya. Yuk kita sekarang jalan yuk. Wah, nanti kita boleh, juga boleh. masukin Taman Sabah. Nih Norma, mumpung Taman Sabahnya ada yang ke pinggiran-pinggiran. Nih, tuh. Ada yang di pinggir. Jadi Taman Sabah itu memang sebetulnya lebih cocok untuk kolam yang dangkal ya teman-teman ya. Jadi dia semakin dangkal, tapi jangan terlalu dangkal lah. Harusnya 30 cm, setengah meter itu sangat cocok sekali. Seperti yang di Kasamar Jakarta kemarin yang under gravel, itu kan juga kurang lebih sekitar 70 cm itu cocok. Nah teman-teman bisa lihat ini nyentrik banget loh Norma. Air mancurnya aja ini pompa apa ya? Pompa zaman desa dulu yang gitu zaman ya. dulu ya. Di situ agak deket coba. Tuh ya, bisa kepikiran dikasih idenya seperti itu. Jadi waterfallnya salah satunya yang di sini yang sebagai suplai untuk output oksigen itu dari pompa. Nah teman-teman lihat ini jalan setapaknya, yuk ikutin saya yuk. Kita akan bahas nih detailingnya. Nah teman-teman bisa lihat, ini saya bilang ini sudah maestro ini. Jadi sekali lagi bukan hanya batunya ini cuman masalah pelentakannya atau pemilihannya. Tapi kalau normal lihat, dia penyusunan kecil, medium, besar, ke dalam, menonjol, ke kolam, ada yang menonjol ke sini, itu benar-benar wah gila. Sangat-sangat diperhatiin. Sangat-sangat diperhatikan sekali dan detailnya luar biasa. Norma dari sini dong, Norma. Boleh nih Wade. Nah ini yang saya bilang teman-teman, ini ada akar-akar pohonnya ini seperti kayak dia seolah-olah nancep di batunya, seperti pohon fosil yang sudah jutaan tahun, seolah-olahnya ya. Dan ini ada akar-akarnya ini sampai ke dasar kolam nih, tuh lihat. Jadi terendam air sebagian, ada yang enggak, kemudian ada planting moss-nya, kemudian ada tanaman-tanamannya segala macam yang rambat dan yang lain-lain sampai ke atas, luar biasa ini. Saya akui ini levelnya level maestro, dan memang beliau ini Pak Nikenso ini sudah masuk ke aquascaper sampai levelnya itu internasional teman-teman. Nah, kemarin aku sempat lihat itu pameran di Singapura. Nah di Singapura, di Australia, saya rasa beliau udah pengalamannya bersama dengan Cak Heri Lasio juga ya. Ini dua maestro kebanggaan Indonesia yang saya harus apresiasi, jempol 10 ini, gila. Oh, bisa bahkan lebih kok, 11 mungkin. Iya, iya, ini saya jujur ya Norma ya. Oke. Mungkin yang saya salut sekali lagi, kemarin saya ngobrol dengan beliaunya, dengan ownernya. Ini bener-bener nggak pakai gambar, nggak pakai konsep loh. Ngalir aja. Yang pasti beliau ini, Pak Nikenso ini ngomong dengan customernya, cuman nanti tak bikinin yang lain daripada yang lain dan unik, dia bilang cuman gitu. Dan jadilah seperti ini teman-teman. Ini gila. Nah itu lihat yuk, kita maju ke sini Norma, lebih boleh. jelas lagi nih. Ya, jadi ini ada jalan setapak. Kalau teman-teman ngeliatin di IG-nya beliau, jalan setapaknya ini sering anjingnya kadang ngikutin beliau juga nih ke sini. Tuh, ya. Nah nanti kita terakhir akan bahas. Terkadang ada beberapa netizen atau apa yang julid bahwa sekali lagi kalau kita berbicara seni itu tidak ada benar salah teman-teman. Nah. Kita nanti akan bahas itu di belakang ya. Nah ini yuk ke sini Norma. Boleh nih kok. Nah ini tadi yang saya sebutin bahwa di ujung sini dengan sebetulnya panjang yang tidak terlalu panjang, tapi beliau Pak Nikenso ini pinter. Kalau Norma dan teman-teman lihat penataan kayunya di dinding kanan kiri semakin ke sini ini semakin maju. Nah, betul. Ya, jadi yang ke sana semakin melebar sehingga kalau mata kita ngelihat ke sini ini seperti kayak kita ngelihat view jauh gitu loh.
Ya, nah seperti itu. Dan air terjunnya juga sengaja dibuat agak kecil, turun, jatuhnya seperti ini. Naturalnya luar biasa. Dan ini menambah keindahan dan apa ya, saya bilang amazing lah. Inilah saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Keren. Tuh, Norma agak deket tuh. Kita lihat batu-batunya ini bisa apa ya, bervariasi dengan akar-akaran pohon yang seperti dia dari kanan kiri ini seperti menjulang dari atas kecil, ngelebar di bawah paling lebar. Nah inilah yang saya bilang bahwa memang tidak semua orang bisa men-setting dan bisa menata seperti ini. Kita pun kalau misalkan material pohonnya, tanamannya, batunya ini dikasih, kita juga belum tentu loh bisa menatanya seperti ini. Ini ya, tapi imajinasi yang imajinasi yang luar biasa, dan ini saya bilang karya seni yang luar biasa. Dan saya lihat beliaunya, ownernya itu memang senimannya atau artnya itu tinggi. Ya, nanti kapan-kapan kita akan, itu masih ada satu kolam lagi, tapi jangan dulu biar teman-teman dan netizen ini penasaran. Itu juga nggak kalah top dengan ini. Ya, batunya gede-gedenya bisa 4-5 kali dari ini, dan itu dangkal tapi luar biasa karya seninya. Hobi motor antik, hobi motor variasi, awas loh kamu nek. Nah hati-hati ya. Jadi ini memang beliaunya pun ini saya lihat jiwa seninya dan seleranya ini sangat-sangat tinggi sekali nih teman-teman. Nah itu Tama Saba yang tadi masuk ya, dia sengaja suka cari yang dangkal. Air juga jernih sekali, bening sekali. Ini sudah malam tapi tembus sampai dasar nih teman-teman. Dan ini saya bilang juga nggak gampang untuk mengatur flow di kolam-kolam yang banyak patahan-patahan dan sudut-sudut mati seperti ini. Nah, dan yang luar biasanya contoh itu, Norma. Mana, Pak? Itu di sela-sela akar pohon dan lain-lain, kamu dari sini deh coba. Itu ada seperti sumber air keluar. Nah, itu salah satunya sebetulnya arus itu. Arus yang untuk supaya tidak di daerah-daerah sudut yang mati ini tidak terlalu ibaratnya banyak despot waternya. Tapi memang pasti tidak bisa apa ya teman-teman ya, tidak bisa sempurna karena memang mengingat sudut-sudut patahan akar, batu dan lain-lain yang terlalu apa ya, berkelok-kelok, berliku-liku ini sangat-sangat banyak sekali di sini. Tapi ini saya bilang luar biasa ini. Nah kemudian kita akan bahas satu lagi nih Norma, mengenai ikan koinya. Biasanya kan teman-teman akan bertanya, Pak, apa ini nggak bahaya untuk ikan koi? Batu-batunya, kalau kayunya, ikannya segala macam. Nah, sekali lagi begini teman-teman, saya kan pernah bahas mungkin di video-video sebelumnya ya, bahwa di dunia seni, terutama mengenai kolam koi, baik untuk sistem filtrasi, standar kolamnya, standar airnya, kemudian estetikanya, finishingnya, itu setiap orang tuh punya selera yang berbeda-beda teman-teman. Nggak bisa dipukul rata juga, yang nggak bisa dipukul gini, rata gitu loh. Terkadang maaf ya teman-teman ya, Anda terkadang itu berusaha menyamakan dengan persepsi Anda. Padahal yang punya uang atau yang ibaratnya bikin kolam belum tentu sama seleranya dengan Anda. Makanya kalau Blaze sendiri pun ini mengerjakan kolam, kita nggak fokus dengerin kanan kiri atau apa. Yang kita pikirkan ya intinya customer yang punya projectnya seperti itu teman-teman. Ya suka nggak itu. Jadi kalau nanti kan biasanya, oh Pak ini jelek ini ya. Lah wong itu customernya suka kok. Tuh ikannya kurang bagus. Lah mbok biar wong ikan-ikannya customernya dia juga gitu loh. Cuman ya itulah ya, Indonesia terkadang suka sekali mencari kesalahannya dibandingkan melihat kelebihannya. Kalau mau cari-cari kesalahan di sini dengan standar kita, pasti ada yang nggak sesuai saya. Tapi kalau saya berusaha positive thinking, apa yang akan saya bahas ini yang saya lihat itu adalah kelebihannya. Yang kita pun juga belum bisa melakukan ini gitu loh. Makanya sekali lagi saya ini bersyukur banget malam ini kita udah keberapa ya datang ke sini ya? 3 kali. Antar ikan koi 2, ini sekali 3 kali ya? 3 kali ya, betul. 3 kali dan akhirnya diberikan izin dan saya seneng sekali. Karena akhirnya saya bisa berkesempatan untuk mereview. Itu penanaman musnya di batu-batuannya juga bisa bagus banget itu Norma. Seperti kayak di hutan tropis ya. Jadi musnya ada yang nempel di batu, ada yang nempel di akar-akar pohonnya. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turunan air terjunnya. Lihat tuh, ya kan? Jadi entah ini sengaja atau nggak sengaja, tapi memang konon katanya kalau air terjun yang kelipatan 3, kemudian 7, atau 8, atau 9, itu kalau yang percaya katanya ada artinya juga ya. Tapi kita nggak mau terlalu mikirin itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat ikan koi di sini juga ukurannya ini termasuk ukuran yang tanggung. Jadi ukuran antara 35
sampai 50-an BU lah kurang lebih. Ya, nah terus nanti mungkin ada yang komen, Pak, airnya kok ini gelembungnya dan lain-lainnya kok banyak nggak clear ya. Customernya suka begini. Aduh, gitu loh. Saya pernah waktu itu nanya, Pak, memang sengaja aerasi oksigennya ini dibuat seperti banyak beriak-riak seperti ini? Iya. Dia nggak suka yang clear, nggak suka yang tenang malahan. Nah kan orang kan beda-beda ya, jadi kita nggak bisa pukul rata. Tapi yang pasti teman-teman, yang pasti saya cuma mau bilang bahwa di Yogyakarta ini ada sebuah kolam koi yang unik, yang berbeda, yang mungkin saya selama 13 tahun di koi pun ini baru nemuin ini satu nih, yang dengan estetika seindah dan seunik ini. Gitu loh. Kita beberapa kali buat kolam-kolam natural, konsep-konsep yang natural, konsep hutan juga, tapi nggak se-amazing ini nih. Gila. Yang pasti ya itu ya tadi ya teman-teman, saya nggak mau sebutin harganya. Buat saya harga itu pun sangat-sangat wajar sekali karena mengingat hasilnya yang luar biasa banget seperti ini gitu loh. Ya sekali lagi ini adalah sudah menjadi apa ya, komitmen dan kesukaan dari si customer beliaunya juga gitu. Yang pasti keren sekali. Semoga nanti besok kalau kita masih di Jogja sambil kita ngecek progres yang di CW Cafe. Oke. Ya, siang kalau pas makan siang kita main sini kita bisa lihat siangnya ya. Siangnya boleh ya, keren boleh, ya. boleh. Yuk kita balik lagi ke sini Norma. Kita shoot lagi dari depan biar teman-teman lihat secara menyeluruh dari sini. Nah, nih. Sudut paling enaknya memang di gazebo ini. Bener-bener apa ya? Asik banget kayak kita tuh ngelihatnya tuh jauh banget ke sana tuh. Ya, wasik ya. Ini sebetulnya kalau ngelihat temanya begini lebih cocok predator ya sebetulnya ya. Betul. Kayak kemarin yang di Pak Wildan itu kan keren ya. Nah, Pak Wildan buat gimana? Begini Pak. Mau keren ini. Iya. Wah ini gila ini predatornya bener-bener kayak di hutan Amazon asli nih kalau seperti ini konsepnya. Ya seperti itu teman-teman, yang pasti terima kasih sekali buat beliau Pak Tono Cenggo di Yogyakarta yang sudah mengizinkan untuk kita bertamu, silaturahmi dan sudah support ambil ikan koi dan tamasaba dari Bless juga. Semoga kedepannya dengan apa ya yang sudah ada ini bisa menambah mempercantik kolam-kolam beliau dengan ikan-ikan kita maupun tamasaba ataupun koi. Dan Pak Nikenso kita pas hari ini nggak ketemu, beliau lagi setting di Rumah Mayin di Jakarta sama Cak Airi Lasio. Itu Rumah Mayin juga keren tuh, kemarin saya sempat ngikutin di IG-nya ya. Beliau Cak Airi Lasio itu adalah salah satu referensi dan guru-guru saya di bidang artistik terutama yang natural gitu. Saya pun banyak belajar dari beliau. Dan kamu tahu nggak, waktu akuarium saya ngomong sama beliau, Pak, pokoknya saya manut jenengan. Saya ngomong sama Pak Nikenso begitu. Saya nggak minta tema apapun, pokoknya saya suka yang gagah. Saya cuma bilang gitu ya. Oke. Ingat toh? Betul. Terus dia ngomong, ya udah nanti selesai dari Jakarta, akhir bulan saya tak ke Semarang. Beliau seperti itu kan. Saya nggak nanya harga. Asli. Tapi saya yakin dia akan kasih harga dengan kualitasnya itu pasti akan yang terbaik. Ya, apalagi udah sekelas beliau. Ya. Yang pasti saya cuma percaya, dan inilah teman-teman seorang pekerja seni seperti kami, kalau udah diberikan kepercayaan, kita itu akan bekerjanya dan akan membuatnya itu akan juga lebih excited sekali seperti itu. Memang kadang mohon maaf teman-teman, kita ini bukan apa-apa ya, tapi kadang kalau udah di compare harga, di apa ini itu ya, rasanya seperti kayak aneh gitu loh mau buat sama kita, tapi pembandingnya dikasih orang lain yang dengan spek dan dengan apa yang berbeda. Itu makanya nggak nyambung. Makanya kan maaf, sekali lagi saya kadang kalau udah ada yang customer nanya-nanya seperti itu, saya cuma jawabannya seperti ini, Pak, inilah standar kita, inilah konsep kita, harga kita sekian. Cocok monggo, enggak ya sudah gitu loh, berarti belum jodoh kan seperti itu. Yang pasti teman-teman, semoga ke depan Bless Channel ini melalui video-video yang kita tampilkan, ini bisa memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang positif. Jadi sekali lagi mohon maaf kita nggak sempat untuk komentari yang negatif-negatif, karena percaya saya, mau kamu sesempurna apapun, tetap ada orang yang nggak suka. Udah percaya saya, dan itu udah urusannya mereka. Justru jujur ya, sebetulnya saya dengan orang-orang atau netizen seperti itu tuh kasihan. Karena hidupnya isinya negatifin orang, julitin orang, nggak tahu ya, saya sampai bingung loh. Saya itu pernah di kondisi yang susah nih Norma, bener-bener susah hidupnya. Tapi di pikiran saya sekalipun untuk julitin orang atau ngomen negatif atau apa-apa itu saya nggak kepikiran sama sekali. Mendingan apa ya, energi saya, pikiran saya manfaatin untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan positif. Tapi itulah ya, sekali lagi orang juga beda-beda, kita nggak bisa memaksakan
apa yang kita punya dan kita miliki dan kita kerjakan untuk disukai semua orang. Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar teman-teman. Yang pasti kita akan terus berbenah ke depannya dan semoga melalui video-video seperti ini teman-teman yang nonton pun itu bisa ambil manfaat positifnya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah ya saya mohon maaf. Sekali lagi itu adalah wujud dari ketidaksempurnaan seorang manusia ya, seperti itu aja. Nah, saya rasa cukup sekian teman-teman. Kita juga mau istirahat karena besok kita pagi juga harus ngecek progres yang di Jogja. Lusanya udah balik Semarang dan minggu depan kita ke Jakarta mulai project yang natural yang luar biasa di Jakarta Barat ya kemarin ya. Itu Jakarta apa? Itu Jakarta Barat ya. Cengkareng maksudnya. Cengkareng ya. Itu mungkin akan menjadi salah satu konsep kolam natural under gravel dikombin dengan konvensional yang paling top di tahun ini ya. Nanti teman-teman tunggu saja lah. Yang pasti akan seru sekali dan kita nanti akan berikan update dan progresnya juga. Terima kasih sekali lagi yang sudah banyak menonton dan banyak mensupport video-video dari kita. Terima kasih ke customer, Pak Tono yang sudah mengizinkan malam-malam kita bertamu dan mereview. Pak Nikenso, terima kasih juga sudah menunjukkan karyanya yang luar biasa. Semoga kita semua selalu bisa lebih baik ke depannya dan sehat-sehat selalu, berkah selalu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.